Masalahnya bukan apa-apa nih, nanti takutnya imbasnya ke kita semua. Nah, akhirnya kita briefing dulu. Kita tersesat pas dibuka, pas dia dikagetnya. Di atas itu dia ngeliat banaspatinya itu dia. Nggak bisa ngomong, nggak bisa apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di malam Jumat Miko. Guys, kali ini gue akan menyediakan cerita atau menyuguhkan cerita horor untuk kalian yang kemarin nanyain, Kak, ada kisah pendakian enggak gitu. Nah, ini akan gue ambil cerita pendakian mistis dari Bang Ganis. Ya. Mungkin kalian udah tahu ya Bang Ganis ya, ini senior kita di YouTube. Apa kabar Bang Ganis? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah juga sehat. Ya, begitupun juga mungkin teman-teman semua juga selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan segala rezekinya. Amin, ya. mantap. Sibuk apa Bang sekarang Bang? Ya, sekarang sih yang pasti masih ngarit ya kita ya, biasalah. Senin sampai Jumat. Nah, nanti sih ke depannya insya Allah kita mau coba mengudara lagi lah. Pokoknya tungguin aja deh tuh. Nah, kita tungguin ya guys ya, karena tadi sempat denger konsepnya keren juga nih Bang Ganis. Ya, minta doanya aja, dukungannya aja. Amin, semoga lancar. Nah, kali ini Bang Ganis mau bawain cerita pendakian mistis di Gunung Salak ya Bang ya? Oke, jadi langsung aja Bang, gimana tuh Bang ceritanya? Nah, pas waktu Gunung Salak tuh, jadi awalnya nih kita nih sebenarnya punya komunitas. Komunitas itu adalah perkumpulan dari berbagai, ya teman-teman ini ada yang suka fotografi, videografi, ada yang suka musik. Nah, akhirnya semua ini terbentuklah sebuah komunitas namanya itu Rekam. Rekam itu kan kalau dibalik artinya maker kan. Jadi kita adalah ya salah satu orang nih yang senang berkarya. Jadinya kita tuh dari kata rekam itu, nah kalau dibalik itu artinya maker. Nah, kita senang berkarya, kita senang berbuat atau senang membuat sesuatu hal yang berbau dengan seni, ibaratnya gitu kan, baik seni, videografi, fotografi. Nah, waktu itu sih kita ngumpul-ngumpul lah, ngumpul-ngumpul di tahun 2007 itu, tepatnya sekitar kira-kira bulan Mei atau bulan apa. Kebetulan lagi mulai libur, ada teman yang nyeletuk, "Weh, kita kan berkarya terus nih, kita sekali lah naik gunung gimana? Ayo." Nah, masalahnya gunung apa nih yang soalnya teman-teman kan belum tentu semuanya suka naik gunung, atau mungkin juga ada yang baru naik gunung juga. Nah, akhirnya ya udah gini aja, saya bilang, kita mending naik ke Gunung Salak aja, karena itu untuk treknya juga ya saya pikir juga itu nggak, ya buat orang pemula ya oke lah, dan nggak terlalu, treknya nggak terlalu panjang dan nggak ribet juga untuk ngurus simaksi atau apa kan. Kalau dulu kan masih zaman itu paling cuma ya kita tulis di buku tamu nama siapa-siapa. Terus lagi pula anggarannya pun, budgetnya pun nggak sebanyak sekarang. Kalau naik gunung ini harus bayar ini, naik ini, naik itu kan, biayanya budgetnya mau membengkak. Nah, kebetulan karena saya punya kenalan juga di Gunung Salak, itu seorang ranger namanya Kang Dirman. Nah, saya koordinasi lah sama dia, "Kang, saya mau naik Kang ke Gunung Salak, ini hari Jumat, kita nyampe di sana paling, intinya kalau nggak Jumat kita Sabtu sampai di lokasi, dan kita rencana mau trekking sampai Kawah Ratu." Oke, memang pada zaman itu masih belum ada peraturan untuk tektok. Sekarang kan sejak pandemi ini kan harus tektok kan, jadi nggak boleh ada yang ngecamp atau camping di area kawah. Nah, pada saat itu kita sudah tetapkan hari Sabtu kita berangkat nih. Sabtu pagi kita berangkat, janjian dulu, kita punya base camp juga, punya tempat apa namanya? Ya, kita punya markas lah kalau dibilangnya. Kita start dari sana pagi-pagi. Jadi kita pagi-pagi tuh jam 6 kita start naik motor sekitar 11 orang. Nah, start dari Tangerang itu kita lewat jalur BSD Ciseeng. Jadi lewat Ciseeng ada perempatan, ambil kanan tuh itu ada pondok pesantren Al Muklisin, saya ingat banget tuh. Dulu jalannya masih sepi dan nggak seramai sekarang, pokoknya intinya. Setelah lewat pondok pesantren itu tuh jalannya sononya enak lagi tuh, kita bisa lihat Sungai Cisadane juga. Terus juga jalannya berkelok-kelok, udah kayak di puncak pokoknya. Sampai akhirnya ketemu sama hutan karet. Nah, hutan karet tuh enak tuh, titik tertingginya di situ. Setelah itu kita turun terus sampai tembus-tembus di Pasar Luliang. Setelah kita tembus Pasar Luliang, kita ambil jalan kiri nih. Setelah
jalan kiri, kita ngikutin punya mau ke arah Bogor Kota. Nah, terus nggak jauh dari situ sekitar berapa ratus meter, kita ambil kanan, tembus-tembus Pamijahan. Dan Pamijahan, kalau ya mungkin teman-teman yang tahu juga, itu tembusnya bisa ke Curug Cigamea. Nah, kita lewat treknya lewat situ. Kita parkir motor di Pasirengit. Ya. Nah, kita di Pasirengit, saya koordinasi juga sama Kang Dirman juga yang kenalan saya yang sebagai ranger. Setelah itu ya kita ngisi buku tamu. Ngisi buku tamu berapa orang, dari mana, gitu kan, kita bayar registrasinya juga, administrasinya kita bayar. Dan waktu itu masih KTP masih ditahan karena itu buat jaminan dia juga ya, supaya kita turunnya naik dari Pasirengit, turun pun ke Pasirengit juga untuk ambil KTP. Karena banyak juga yang naik dari Pasirengit, turunnya pun mungkin di jalurnya Sukabumi atau apa tuh banyak juga. Nah, setelah kita udah proses administrasi pendaftaran di pintu masuk ya, kalau orang sebut tuh katanya pintu rimba, kita cek semua peralatan, perlengkapan kita udah siap belum, terusnya juga seperti kayak jas hujan, terusnya senter, minuman, mungkin snack juga. Nah, itu kita persiapin dulu yang paling atas juga. Terlebih yang utama jas hujan yang penting. Karena ya kita tahu lah Bogor kota hujan, kita nggak bisa prediksi kapan turun hujan atau tidaknya. Setelah itu kita baru ngisi tenaga dulu lah. Kita makan-makan dulu, kita masak biasa kalau orang itu mie instan lah biasa kan. Yang paling simple. Nah, kita bikin mie instan dulu, cuma nasinya kan kebetulan ada yang bawa pakai apa berarti timbel lah gitu, pakai plastik kertas nasi. Nah, akhirnya kita sharing kita bagi-bagi gitu kan. Nah, kita sampai sana tuh kira-kira sana hampir 3 jam perjalanan karena kita jalannya santai kan, nikmatin juga perjalanan. Nah, setelah itu sekitar jam 11 kita bagi-bagi. Ada temen yang ngasih tenda. Jadi tenda nih karena tasnya kita juga ada yang bawa yang daypack juga, jadi tas gunung tuh hanya beberapa orang doang yang punya. Jadi nanti itu estafet. Jadi kira-kira kalau udah capek atau berapa lama, nanti si tenda ini di rolling ke teman-teman yang lain. Nah, pada saat itu saya posisinya sebagai leader karena saya di depan juga. Dan dari kita susun. Jadi yang teman yang sudah naik, yang udah pernah naik ataupun yang belum, nah yang belum itu kita taruh di tengah. Jadi follower aja di tengah. Jadi yang tim shippernya itu juga ada juga temen. Nah, temen nih dia sudah beberapa kali naik gunung juga bersama saya juga. Nah, kita sebelum naik tuh kita doa dulu, kita semua doa semoga dilancarin juga. Dan kita sudah ingetin juga ya semoga nggak ada masalah dan nggak ada omongan yang aneh-aneh. Cuma gitu ya. Itu dia mulai dari sini. Kita semangat pertama, biasalah nama juga ya anak-anak kota atau anak-anak yang inilah apa namanya modern ya, kadang masih ke bawah kehidupan dia sehari-hari dengan di alam bebas. Dia bicara ya seperti kayak di tempat-tempat ya rumah dia pada umumnya gitu kan. Akhirnya sambil kita bercanda-bercanda, nyanyi-nyanyi gitu kan. Terusnya ada tuh temen nih, temen dia bilang, "Woi, lu pelan-pelan dong lu, dasar lu kuda," gitu kan. Anak langsung, "Wih, siapa itu? Tuh si Barkano. Weh, jangan tuh, masalahnya bukan apa-apa nih. Nanti takutnya imbasnya ke kita semua." Oh iya bang, sorry. Udah, oke. Kita jalan lagi. Terus dia ketemu apa lagi gitu. Nggak jauh tuh dari situ, sekitar abis air terjun. Kan nggak jauh dari Pasirengit itu ada air terjun sebelah kiri. Kita trekking lagi, kita nggak ke air terjun, kita ambil jalan lagi sekitar hampir 10 menit. Nah, di situ ada pohon. Jadi pohon itu memang dia nutupin jalan kita. Ya karena mungkin tadi pakai topi kan, jadi nggak kelihatan. Kepala dia itu kepentok batang pohon. Cuma dia bilang, "Wah, sial nih, dasar lu, PK," dia bilang gitu kan. Ya kita ngingetin lagi, "Woi, lu ngomongannya lu." "Enggak, tenang, nggak apa-apa nih mah, aman," dia bilang. Kita terus jalan, pokoknya kita jalan tuh santai banget kita. Jadi mau pada saat itu memang masih hujan juga, terus juga kita lewat jalan aliran air semua, pokoknya air tuh kita berlawanan arah. Iya. Berlawanan arah, waktu itu air itu sampai sedengkul kalau nggak salah. Ya kita kan sama-sama ya sambil ya kadang permisi atau mungkin apalah biasa kan gitu kan. Nah, memang kebetulan saat itu nggak ada orang sama sekali, cuma kita aja, tim kita doang nih. Oh, jadi nggak ada pendaki lain gitu? Nggak ada pendaki lain, kita ketemu pendaki lain. Nah, akhirnya kita jalan, kita sempat break dulu nih,
sekitar jam setengah 3-an kita break dulu. Lah kok perasaan kok jauh banget, kok nggak nyampe-nyampe, belum lagi yang belum lewat kawah mati lah apa kan, masih jauh. Kalau oke lah kita istirahat dulu. Teman-teman ada yang buka snack biasa, coklat lah atau apa, terus ada yang bawa gula merah juga, mereka pada makan buat nambah energi. Terus zaman dulu kan orang taunya kalau padu pakai salon pas tuh, pakai pakai plester gitu kan di hidung gitu kan, di hidung ada yang di udel, itu udah macam-macam lah zaman dulu mah itu kan. Katanya wah supaya nggak flu, nggak apalah kan seperti itu. Sebenarnya kan dari sini kan malah kalau pakai plester seperti itu kan malah kalau pagi kalau yang panas tuh malah biasanya tuh malah ngebuka ini kita supaya malah gampang sakit sebenarnya. Nah setelah itu kita setengah jam istirahat sampai jam 3. Jam 3 jalan lagi. Nah temennya tetap aja dia ledek-ledekan, masih terus aja dia ngoceh berdua. Jadi tuh si Barkah ini sama ada si Santoso lah kita sebut ya. Dia sama-sama saling saut-sautan. Woi, tolol lah gitu kan. Lu yang bener lu. Dasar lagi teman lagi nyaut lagi. Tangkil. Nama Tangkil dipanggil lagi. Temennya ngomong lagi. Dasar lu. PK. Nah, itu terus setiap jalan tuh ngomongin itu terus. Mungkin saya udah bukan emosi ya, cuma kesel aja kan. Ya, semoga nggak ada apa-apa di jalan itu kan. Karena dari awal pendakian sampai kita jam 3 itu masih omongannya itu terus. Diingetin, lu ya bang kelepasan gitu. Nah lucu lagi, kita jalan sampai sekitar jam 8 malam nih. 8 malam tuh kita ngikutin aliran kali kecil. Saya curiga, bentar, kita berangkat dari siang sampai sekarang ini belum sampai-sampai. Ini pasti ada masalah nih. Sampai jam 8 itu jalan memang kita ikutin setapak terus, jalan setapak. Nah habis itu saya bilang, oke, aku minta 2 orang buat temenin, yang lain tunggu sini dulu aja, takutnya ini jalan nih kok aku bilang beda, nggak seperti biasanya. Karena kalau dari zaman dulu tuh sejak masih SMA, kuliah tuh setiap tahun tuh biasanya ke Gunung Salak, karena kalau ada event pelantikan atau apa pasti ke Gunung Salak. Bilang, nih teman-teman tunggu sini dulu, tas kita taruh dulu, aku minta temenin dulu 2 orang, jadi aku bertiga gitu kan. Akhirnya pakai senter, kita ngikutin jalan setapak-setapaknya tuh kebuka lebar. Nah, pas lewat jalan setapak, gue masih yakin, ini jalannya nih. Kenapa? Karena situ kena bungkus permen. Oh iya, ada bungkus permen, ada yang jamu yang buat tolak angin atau apa gitu. Wah, ini masih ada dilaluin orang nih. Gue masih ya masih optimis lah bener jalannya. Terus jalan akhirnya sampai sekitar ya kurang lebih 10 menit dari tempat teman-teman nunggu itu, tiba-tiba jalan tuh nggak ada, terputus. Jadi terputus pas di depan itu adalah pohon rotan sama pandan duri. Jadi itu sama sekali akses kita nggak bisa masuk ke sana. Wah ini salah nih kita bilang. Kita udah cari, teman pakai kayu juga, buka itu udah nggak ada jalur. Oke, kita balik sampai ke sana. Aku bilang mungkin nih ada pertigaan jalan kali, kita ambil jalan yang salah. Oke, kita balik lagi nih, kita jalan nyusurin lihat. Jadi kita benar-benar detail nih, kita lihat mana jalannya, jangan-jangan kita salah belok gitu kan. Mungkin itu tempat toiletnya orang atau apa, mungkin dia bikin jalur sendiri. Nah kita cari, nggak taunya sampai teman-teman pada nungguin kita. Nah ini jalan kita cuma satu arah doang, nggak ada lagi. Nah habis itu akhirnya kita briefing dulu, kita tersesat. Kita tersesat ya mungkin nih gara-gara ya ada omongan yang kurang baik lah, ada omongan sompral. Jadi kita semua nih udah nggak bisa kemana-mana lagi, dan kita nggak tahu lagi mau kemana. Kalau kita harus balik lagi, ini udah malam. Iya, bahaya. Ini udah malam, bahaya. Kita nggak tahu juga di depan ada apa, tuh mungkin ada hewan, misalkan takutnya ada panter atau ada apa gitu. Udah gini aja, better kita camp di sini, kita tunggu sampai besok. Kalau seandainya besok ini ya ada titik cerah lah atau apa, baru kita lanjutin lagi. Tapi kalau jalan memang nggak ada, kita turun balik. Saya ngomong gitu. Oke, siap. Udah, kita buka tenda, langsung buka tenda dum. Kita ada bawa 2 tenda dum buat 11 orang. Nah, sebelumnya biasa teman-teman ada yang bikin parit. Jadi itu posisi tenda sama kali itu nggak jauh. Itu jaraknya cuma paling kurang lebih ya sekitar 5 meter lah. Karena kita antisipasi juga. Takutnya kalau airnya naik atau apa. Itu yang pertama. Yang kedua,
memang space di belakang kita tuh nggak ada lagi karena itu udah semak-semak semua. Udah semak-semak, kita nggak tahu di balik semak-semak itu ada jurang atau kita nggak tahu. Bagi tugas ada yang bikin tenda, ada yang ngambil kayu buat bikin perapian, sama ada yang naburin garam. Nah itulah kita bikin, kita bagi tugas, ada yang ngambil air, ada yang siapin buat minuman atau ada yang masak. Nah setelah itu udah, jadi kita udah setting dibagi 2 tenda. Tidur di sini, tidur di sana, oke. Waktu itu ini ada satu teman nih, dia yang bilang ini, kok ada suara lonceng, kayak apa? Keliningan gitu kan. Ini, ya biasanya kan kalau anak-anak gunung tuh bawa kayak lonceng sapi atau bawa itu kan. Di tasnya gitu Iya, kan. biasanya kayak gitu. Cuma dari awal kita berangkat itu nggak ada yang bawa. Itu nggak ada yang bawa. Dan memang anak-anak kan memang rata-rata masih pemula. Dan nggak tahu kalau bawa kayak gitu-gitu untuk apa fungsinya gitu kan. Nah kita dengerin dulu, ini ada suara lonceng nih, leneng. Nah pas loncengnya itu nggak taunya tuh suara itu kayak ngelilingin kita. Jadi kayak ngelilingin 2 tenda kita ini. Nah teman-teman ada yang bangun, ada yang pura-pura tidur. Jadi percolek kan, bangun nih, kenapa? Dengar nggak lu? Iya dengar. Mas siapa tuh? Ada pendaki lagi? Nggak ada. Kalau ada pendaki pasti kan kelihatan dong senternya atau apa dari dalam tenda pun kelihatan. Ini nggak ada. Terus kan biasanya dia bakal manggil, teriak juga kan kalau misalnya pendaki ketemu pendaki juga atau gimana, pasti akan ngomong gitu. Ada sautan tersendiri lah ya. Nah itu apalagi kita kan juga ada kayak headlamp itu digantung di atas. Jadi buat penerang di dalam tenda. Nah ini kan orang nih nggak ada nggak manggil atau apa, curiga. Nah setelah suara lonceng itu udah hilang nih, ada satu teman dia bangun bilang, itu sekitar jam berapa ya? Ya pokoknya itu setelah makan tuh, pokoknya itu jam 2-an ya, lalu jam 2-an. Pokoknya suasana itu cuma ada suara air aja kedengeran. Karena memang kita kan nggak jauh dari dengan kali. sumber air. Nah habis itu ini ada suara kayak tapak kuda. Nah ini bilang, wah ini orang nih. Kayak suara truk kayak orang jalan di atas batu gitu kan. Ini orang kok bukan, tapi masalahnya ya itu dia, kita lihat juga nggak ada senter. Ada tuh teman penasaran dong, sial nih gue digangguin terus, dia bilang gitu kan. Siapa sih? Dibuka lah tuh jendela resleting tenda. Pas lihat tuh emang nggak ada apa-apa, dia bilang. Oh ya udah, oke, nggak ada apa-apa. Nah udah malam, yang tidur yang pura-pura tidur. Akhirnya ini pas pagi-pagi ada suara orang langkah nih, plak. Nah kalau itu kan udah pagi tuh sekitar jam 6 atau setengah 7 lah, saya lupa. Kok ada suara orang lompat dari batu ke batu. Langsung kita buka tuh, pasti lihat tuh ada orang bule. Wah orang ini mah orang. Waduh ya ini ada orang juga, berarti kita jalannya bener dong, bener. Terus pas dilihat lagi, pas lihat ke bawah, ini jalannya, harusnya jalannya itu kita ke kanan. Tapi semalam tuh nggak ada, kita mau jalan ke kiri semua. Nah teman-teman bangun, kita ngebangunin tenda sebelah. Bangun. Ayo kita sarapan dulu, bis itu kita trekking lagi. Pada bangun. Kaget teman sebelah juga. Lah ini jalannya nih ke kanan. Ada ya, muncul jalan. Ada muncul, nggak taunya jarak pintu tenda sama jalan itu cuma selangkah doang. Lah di depan kita, di jalan depan kita. Habis itu teman-teman bilang, kok semalam kenapa kita ke kiri ya jalannya? Aku penasaran. Waktu itu sama si Dian, kita cek lagi jalan yang kemarin semalam yuk. Ayo bang, ngecek lagi kan, sambil bawa stick kayu tuh. Pas dilihat jalan semalam tuh udah nggak ada sama sekali, itu udah ketutup semua tuh, udah rimbun semua, jadi malam jadinya kebuka tuh udah nggak ada sama sekali. Lu lihat kan semalam sini ada bekas permen, ada bekas. Iya, ingat. Tapi sekarang nggak ada, sama jalannya udah tutup semua. Kalau kita lihat ke belakang tenda memang sama, itu masih semak-semak semua. Jadi kita memang nggak bisa lalui, dan kita nggak bisa menjauh dari kali itu karena ya udah itu space yang udah paling bagus, udah teman-teman pada nanya juga. Nah sambil di tenda dilipat semuanya, nah jadi kita bagi-bagi tugas. Ada yang biasalah bikin teh, bikin kopi pagi, terus kita bikin sarapan. Nah sambil dilipat semua udah beres, kita makan nih. Jadi makannya kita kan ngumpul. Nah pas ngumpul cerita, lu semalam dengar suara lonceng nggak? Nggak, suara lonceng. Nah tenda sebelah nggak dengar. Dia dengarnya tuh kayak apa sih? Kayak besi, kayak bola besi. Tapi itu kayak diseret.
Ih. Serik kayak gitu. Deh, kok beda? Enggak, suara lonceng kok muterin kita. Enggak ada, justru dengar suara bola besi. Tapi dianya kayak teman pura-pura itu juga, nggak ngomong ke kita juga, dia juga pada diem juga. Jadi nih beda nih pendengarannya kita sama tenda sebelah kiri sama kanan tuh beda. Bang, ya udahlah, biarin itulah. Nah, cuma di situ kita sambil makan, ya kita sama-sama saling ingetin ya tolonglah, ini udah kena kejadian karena semalam kita udah tersesat, yang kedua juga kita udah digangguin juga. Nah, untuk jaga tolonglah, apa omongan kita jaga lah, tolong jangan sampai sompral. Apalagi ini udah bahasanya udah bahasa kotor, bercampur sedikit porno juga, bilang gitu kan. Ya udah bang, gini aja, nanti kalau ada yang ngomong gitu tampar aja, bener ya, oke. Nah gitu kan, ya jadi udah oke, deal ya, deal kayak begitu. Nah udah beres semua, sudah di packing semua, kita udah siap lanjutin perjalanan lagi. Nah kita jalan jam 8 kita akhirnya udah mulai start lagi ngikutin arah yang dari si orang bule ini. Jadi orang bule itu memang benar-benar dia berdua, cuma dia hanya tracking, hanya tektok aja. Kita lewat jalannya itu bilang oke, kita ambil jalur kanan karena cuma ada hanya itu aja jalurnya. Jadi si bule ini harusnya lewat jalur yang punya kita, karena kita dibikin tenda, ada apa namanya talinya juga. Jadi karena dia nggak bisa lewat, akhirnya udah lewat kali. Oke, singkat cerita kita jalan lewatin kali nih. Sekarang kita udah mulai nge-cross antara, jadi kita jalan pertama di sisi kiri itu ada kali. Kita harus nyebrang kali itu. Nah sebagian teman-teman ada yang ngambil air juga buat apa tambahan, karena di atas kita kan nggak tahu airnya seperti apa, dan memang sekarang kan udah nggak layak konsumsi lagi kan, karena udah mengandung apa sulfur belerang ya. Nah kita jalan nih, situ ada kawah mati nih. Memang di sana kan nggak boleh kita jongkok atau apa duduk terlalu lama di sana, nggak boleh lebih dari 10 menit atau 15 menit, nggak boleh, karena itu masih ada gas beracunnya juga. Nah di situ lama-lama pada foto-foto lah, akhirnya foto-foto sambil jalan. Ya biasa kita bercanda-bercanda lagi, ngomong lagi, kalau ngerokok kan joinan, kita kan karena ngirit rokok juga. Jadi dulu rokoknya kan kita bawanya yang mereknya coklat-coklat gitulah. Nah itu kan, ya, karena tuh rokoknya buat di gunung tuh enak tuh, yang mereknya coklat. Nah, siapa tahu jadi sponsor. Amin, sponsor masuk. Iya, jarum coklat tuh ya. Nah habis itu bisa ngerokok bakar pertama, habis itu rolling lagi ke belakang, balik lagi ke depan. Jadi gitu ngerokoknya, kita ngirit karena stok juga nggak banyak. Jalan alhamdulillah itu nggak hujan. Nah nggak hujan, tapi kita nggak ketemu pendaki turun tuh, pendaki naik lagi, kecuali si bule 2 itu. Tapi bule itu udah jauh karena dia lari, karena memang kayaknya sih dia olahragawan atau apa Beda juga. Stamina Beda ya juga bang. Itu dia langkahnya, kita 2 kali langkah, sekali langkah. Iya, Ya. Nah habis itu kita naik, pas waktu teman-teman bertanya, wah lama amat sih, ini jauh amat. Nah itu teman-teman ngomong gitu, dia udah pada kecapean mungkin juga, udah gitu, kok nggak nyampe. Biasanya kalau normal tuh ya nggak lama lah, itu santai, itu 4 jam 5 jam tuh udah biasanya udah nyampe lah ke Waratu lah kalau jalan normal. Ini kita dari jam 8 sampai itu sekitar jam 12 siang. Itu udah jalan udah kayak siput lah, udah kayak keong, kita jalan udah lama banget, pelan-pelan banget. Abis itu kita sampai akhirnya teman-teman puas. Wah sampai juga kita ke kawah, dia bilang. Langsung lah dengan langsung gaya coolnya lah, biasa foto-foto momen biasa, penting mah sosmed dulu kan mereka gitu. Kita foto-foto, habisnya kita ketemu juga masih bule yang tadi 2 tadi. Akhirnya teman-teman lagi sibuk foto, saya lagi nyari spot. Saya nyari tempat dulu nih untuk bikin camp, gimana caranya tempatnya aman dan jauh dari longsor sama air juga. Takutnya kalau yang aliran Kawah Ratu kan mungkin teman-teman tahu tuh, tengah-tengahnya ada aliran kali. Nah, cuma kan deras juga. Takutnya juga kadang kalau hujan atau di puncak hujan itu akan jadi tinggi. Nah, untuk antisipasi itu saya ngambil tempat yang sedikit tinggi juga dan pertama nggak membahayakan dari angin, tempatnya ketutup juga, dan sama dari longsoran dari kawah. Sebenarnya sih kita nggak boleh juga camp di area kawah, cuma karena teman kondisinya udah payah, udah sakit, udah capek, udah apalah. Nah, akhirnya kita udah mulai bangun tenda lagi. Akhirnya setelah itu langsung pacar bebas, yang mandi, yang mandi air panas. Nah, terus juga ada yang udah kayak orang bule lah, berjemur lah, pakai kacamata hitam gayanya, itu udah kayak realita rock and roll itu, saya inget banget tuh.
si Barkah ini tuh foto sebelah cuma pakai celana doang, celana Panjang pendek dada sama ini. saya, kata, ya itu dia. Maksud saya juga sama, ada fotonya juga sama, realita rock and roll tuh berdua tuh. Nah, habis itu udah pada lelah semua habis berenang, tidur istirahat dulu kan. Nah, mulai jam 6 persiapan dulu, cari kayu dulu. Kebetulan situ ada pohon-pohon juga yang ranting-ranting udah pada jatuh, udah pada. Jadi kita nggak nebang nih, kita jadi memang ada di sana. Ah, ini layak nih kita ambil nih buat jadi itu, jadi api unggun. Jadi kita bikin tenda itu berhadapan. Jadi yang sebelah kanan tuh posisi pintu tendanya tuh ngadep yang berlawanan arah nih. Jadinya kita saling hadap-hadapan. Tapi di depannya ini kita bikin api unggun. Oke. Gitu. Jadi supaya kalau nongkrong tinggal pakai apa namanya? Matras di depan tenda, kita nongkrong-nongkrong. Nah, waktu malam nih, ini cerita kita sudah habis makan, sudah sambil ngopi-ngopi santai lah kita bicara-bicara. Ada tuh temen, kita cerita horor yuk. Nah, ini nih seru nih. Ya, sebenarnya gitu ada pro dan kontra juga. Ada yang mau, ada yang enggak. Nah, cuma baikin lagi konsekuensinya. Kita pada siap, nggak takut. Ayo udah cerita. Oke lah, mulai cerita lah cerita tentang urban legend atau tentang dia pengalaman dia. Nah, cuma waktu itu ada yang tersentil juga mengenai ini apa namanya? Tentang kawah. Dulu memang kawah itu kan sempat ada yang dengar kalau kawah itu dulu adalah kerajaan mana dan juga itu dihuni oleh siapa. Ada yang bilang itu dari selatan lah, ada yang apa, itu ya jadi bahan perbincangan kita malam itu. Nah, sambil ngisep rokok lah, teman bercerita lah ngomong, wah di sini dulu ada perempuan nih pernah begini-begini, karena kan juga ada yang pernah naik juga, dan mungkin dia juga dengar dari orang juga. Nah, untuk pembagian tidur kita bagi dua. Nah, bagi dua nih, nanti di sini ada yang 6 orang, ada yang 5 orang. Nah, waktu cerita horor, ini yang uniknya ini, saya nggak sengaja kepala kok pengen lihat ke arah kawah ya. Pas jadi, posisiku tuh kalau kawah tuh jadi kawah sebelah sana, di arah jam apa namanya, jam 3 lah. Iya. Jam 3, kok pengen lihat arah kawah. Nah, nggak tahu ada 2 orang nih, sama sebelahku juga. Namanya si Mandra ini, dia lihat arah kawah. Nah, nggak taunya yang bikin menarik tuh apa? Itu kayak ada, kok kawah biar ada blur-blur gitu kan. Iya. Tapi di sebelah kanannya lagi, bilang tuh arah jam 5 aja kan jaraknya jauh banget. Gitu kok ada kayak apa? Api itu muter tuh. Ih. Api muter, oh, hilang kelintar ini mah. Bilang. Kirain tuh kan itu dari kawah, cuma kalau lihat seharusnya nggak mungkin. Biasanya kan kawah asap doang kan? Itu dia, cuma jauh banget jaraknya. Kalau mungkin itu lava atau apa kan nggak mungkin juga, jauh. Pas lava itu kayak api itu muter. Nah, teman langsung nyikut. Iya, biarin aja udah. Nah, teman ngomong, udah, ceritanya udah dulu. Udah, jangan cerita itu lagi. Ya udah. Nah, waktu itu udah nih, udah mulai sekitar jam 10, jam 11-an, akhirnya kita masuk nih. Kita masuk ke tendanya sendiri. Nah, itu ngomong ini kan. Ngomong-ngomong, lihat nggak tadi? Ada api. Iya, tuh dari jauh jadi semakin deket tuh. Jadi jaraknya sekitar, pokoknya tadinya berapa ratus meter, jauh banget itu, jauh. Akhirnya sampai, ya, itu jaraknya hampir sekitar dari kita itu jarak 20 meteran itu di atas itu. Itu udah kelihatan banget tuh. Anjir, rambut itu. Jadi kayak apa? Kepala orang, cuma tuh karena itu apinya panjang tuh, muter tuh. Sut. Bilang. Nah, teman bilang dia tahu. Nah, akhirnya kan kita ngeledek tuh yang tenda depannya. Woi, hati-hati lu. Ada setan lu, ada banaspati lu, gituin. Kita ledekin. Gua nggak takut. Nanya. Oke, nggak takut. Nah, dari 5 orang ini 1 pindah. Oh, dari tenda seberang 1 pindah, ya. Jadi kita udah mulai ngumpul nih. Tinggal 1 orang di sana. Nah, namanya kita si Robert lah nih, 1 orang ya, yang dia bilang gua nggak takut gitu. Nah, entah apa, mau kencing atau mau apa, atau mungkin feeling dia udah nggak enak kali ya, perasaan dia nggak enak sendirian di situ. Nah, cuma yang dia rasa, dan itu kayak panas. Kayak soal tuh banyak orang gitu loh. Sedangkan kita yang bersepuluh orang satu tenda aja, itu kayaknya ya biasa aja, kayak wajar lah segitu banyak ya, pasti kan ya pengap atau apa. Itu udah kayak ikan asin tuh, udah kayak korek api, udah tidurnya udah melintang mana-mana itu kan. Dempet-dempetan. Itu dia ada yang
kaos kaki di kepala, ada yang di mana tidurnya, ada yang di paha. Wah, itu udah macem-macem dah itu dah. Nah, kayaknya teman karena pernah merasa panas tuh ya waktu tenda. Dia buka setting. Kebetulan dia mau kencing juga, dia mau buang air kecil. Pas dibuka, pas dia dikagetnya. Di atas itu dia ngeliat banaspatinya itu dia. Nggak bisa ngomong, nggak bisa apa. Dia akhirnya dia bengong, dia liatin itu. Entah ya si banaspati itu ngatin dia atau enggak, saya nggak tahu. Cuma yang pasti dia sampai jalan tuh malah kakinya dia. Buset. Pindah ke tenda kita dia. Foto langsung niban kita, langsung nindihin kita. Bruk aja udah. Sleeping bag yang teman itu diambil, karena kan sleeping bag kita kan nggak mungkin seorang satu kan. Pak jadi selimut semua. Diambil tutupin sendiri deh. Kenapa? Banaspati dia bilang kayak gitu kan. Di mana? Itu di atas tuh, deket tenda tuh, di atas. Iya, itu tadi yang justru itu tadi bilang udahan ceritanya. Nah, kayaknya dia tuh keusik juga gitu loh masalahnya. Tapi kok ada banaspati di sini? Wah, aku bilang mungkin ya teman-teman lelah atau gimana. Cuma masalahnya itu dari dalam tenda kita kelihatan kayak apa? Kalau orang lihat wayang itu loh. Iya, ada cahaya. Itu ada cahaya itu. Orange. Itu dia. Cuma cahaya kayak api itu. Kalau api kan redup-redup begitu kan. Nah, itu dia. Wah, tuh ini masih di atas itu kan. Gila. Nah, pas waktu itu udah mulai hilang, udah mulai ngejauh. Lama-lama, wah udah nggak ada. Jadi teman-teman tuh nggak ada yang tidur sama sekali. Jadi dipanggil, misalnya, Bet, weh, diem aja. Tapi kalian nggak pada tidur. Ya mungkin udah pada kaget juga, takut atau gimana. Kita juga panik juga kan. Jadi waktu itu udah uniknya lagi nih, suara kereta lagi datang nih. Suara lonceng tapi kali ini lonceng sama kaki kuda nih. Oh, bareng gitu. Bareng. Nah, cuma semua ngedenger. Cuma nggak ada berani ngomong. Terus kita diem aja, ya kemana neneng. Terusnya ada suara kayak kuda banyak itu gimana sih itu. Udah, semua cuma paling ya gitu doang. Akhirnya bangun. Yang tadi pura-pura tidur semua pada bangun, cuma paling colek-colekan doang. Wah gitu doang, ngasih kode doang. Ya kalau dia nggak tahu, nggak tidur juga. Udah akhirnya tadinya kita lampunya mati kan di dalam tenda, akhirnya kita nyalain lampu. Jadi senter semua, headlamp kita nyalain. Nanti kita pokoknya pulangnya siang aja. Karena semua cadangan batu baterai habis karena buat penerangan di tenda. Gitu. Ya udah, itu gimana itu? Tenda sebelah ditutup nggak? Aduh, baru-baru bisa nutup, dia bilang gitu. Ini aja udah takutan banget deh. Jadinya dia waktu merangkak itu, si Robert ini, dia tuh nggak sampai nutup tenda. Tenda kan atas sebagian teman-teman di sana semua itu kan lembab apa tuh. No, tutup dulu jendela, pintu tenda depan. Nggak ada yang berani. Ya udah, akhirnya ada satu orang nih, dia buka tenda, jadi tanpa ngelihat kanan kiri, gini aja. Dia keluar kepala setengah gini, tapi dia nggak ngelihat kemana-mana, udah straight, udah tutup lagi jendela pintu tenda. Nah, setelah dengar suara kuda itu udah pergi pokoknya tuh. Nah, akhirnya nih pagi-pagi udah mulai. Pagi-pagi rame, kebetulan waktu itu udah ada lagi pendaki, ada berapa orang pendaki gitu kan ngomong nih, Bang, kamu berani Bang camping di sini Bang? Ya di mana lagi Bang, nggak ada tempat lagi gitu kan. Iya. Hati-hati aja di sini, takutnya suka ada yang aneh-aneh Bang. Waduh. Oh iya Bang, tenang Bang. Udah Bang semalam Bang. Wow, udah pada ketawa akhirnya. Suasana udah mulai cair kan. Cuma pas itu pada salah-salahan. Lu sih, gara-gara lu ngomongnya nggak bener sih gitu kan. Udah, kita pagi-pagi, kita ya mandi juga sekitar situ aja. Akhirnya foto-foto lah. Kita upload di Instagram, di mana, di Facebook. Nah setelah itu udah, setelah mandi ya kita persiapan buat makan pagi, drapel lembah, makan siang. Jadi kita makannya tengah-tengah tuh jam 10-an kita makannya. Setelah itu kita ada teman juga kan, dia ambil motoin mie instan itu, itunya puncak Gunung Salak. Wah, next time kita ke sana nih gitu kan. Jadi kita cuma sampai Kawah Ratu aja. Akhirnya udah, setelah itu kita packing semua. Tenda kita bersihin dari kotoran-kotoran batu kerikil-kerikil, pagi kan di sana kan banyak batu-batu kecil-kecil gitu. Kita rapihin, akhirnya kita mulai jalan turun. Nah, cuma di situ kita masih ada satu lagi yang temen nih, akhirnya dia kena pandan duri. Itu kan jalan tuh ada satu pandan duri tuh yang Deretan. Jadi deretan cuma satu yang goyang. Ini satu goyang. Nggak ada angin, nggak ada apa, semua pada tahu, cuma diem. Karena cuma gini, awas pala, gitu doang kan. Kita instruksi lagi belakang, awas pala. Maksudnya supaya
ya kita waspada lah, takut ada kayu kalau ada kan biasanya ya sandingan begitu kalau di jalan. Nah si teman tadi itu kena nih, kepalanya kena si pandan trek. Ah PK, astagfirullahaladzim, dia bilang. Akhirnya langsung, bu maaf. Wih jalan akhirnya dia sempat keceplosan juga. Nah setelah itu sih alhamdulillah sih nggak ada masalah sampai bawah juga, semua baik-baik aja. Dan juga akhirnya nggak ada yang diikutin juga, alhamdulillah sampai rumah. Nggak ada yang sakit atau apa gitu bang? Sakit cuma sakit pegal-pegal doang, karena biasa kita nggak trekking tahu-tahu langsung jalan kayak gitu, nggak ada pemanasan, pasti kaki itu ya biasalah betis udah kayak talas-talas Bogor gitu loh, gede-gede keras. Iya nggak ada yang sakit aneh-aneh gitu ya? Alhamdulillah nggak ada, semuanya ya. baik-baik semua. Wah gila gokil. Jarang-jarang loh bang, kayak cerita pendaki tuh ngelihat Banaspati. Berarti kan tuh dia mendekat kan dari jauh kan, jarak segitu. Ih merinding. Itu dia, saya heran juga, mungkin takutnya kalau kawah mungkin kelihatan tuh kalau kita lagi di ya gunung mana lah, atau gunung di kawah Ijen atau di mana kan kelihatan gitu kan. Itu apa kadang apa percikan-percikan laharnya atau apa gitu apa. Cuma ini enggak, ini memang dari jauh kok ngedeket sampai 200 meter. Sampai masalahnya yang bikin yakin itu karena apinya itu. Api itu nyala loh. Kayak kita bakal lilin aja sih. Berkobar gitu ya? Iya, kalau lilin kan lo gitu kan. Nah, itu udah langsung tanpa komando masuk satu-satu sep masuk tenda langsung tutup. Itu dia. Gokil. Tuh guys, pelajaran kalau naik gunung nih, even itu pemula gitu ya bang. Iya. Tapi mulut harus dijaga, jangan yang sompral. Karena pasti ada aja sih memang bang yang kayak gitu tuh. Iya, benar. Ya, Karena berapa kali tuh pernah kejadian kayak gitu juga. Iya, kayaknya nggak dari zaman dulu sampai nggak zaman dulu aja gitu ya. Maksudnya zaman sekarang juga yang omongannya sompral pasti akan kena batunya, entah itu apa gitu Iya, bang. iya, benar sekali. Iya. Gila. Thank you banget nih Bang Ganis udah menceritakan kisah pengalaman mistisnya di Gunung Salak tahun 2007 itu ya Bang ya? 2007. 2007 kayaknya masih sepi juga gunung waktu itu ya Bang? Oh, sepi juga. Dan juga kalau lihat gunung itu jangan lihat dari ketinggiannya, walaupun Salak cuma 2111 mdpl. Tapi kalau naik ke treknya itu, wah itu juga, kalau buat pemula juga itu harus benar-benar fit lah itu. Iya, apalagi kalau hujan tuh jalur udah jadi sungai apa jalur air gitu Jalur kan air, benar. jadinya kan. Itu gue nonton tuh di YouTube tuh. Gila, gokil lah pokoknya. Oke deh, terima kasih banget Bang Ganis. Ya, makasih. Semoga kesibukan Bang Ganis saat ini dilancarkan. Oke Bang. Amin. Amin. Oke, gua Milda pamit undur diri di malam Jumat Minggu ini beserta Ganis. Ganis, mantap senior kita nih guys. Enggak. Oke. Kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.